Salam dalam kasih Kristus, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Berjumpa kembali dalam Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-49. Kita akan membacakan ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayatnya yang ke-6 akan menjadi landasan dari perenungan kita hari ini. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Saudara, Yesaya 49 adalah bagian dari kisah mengenai kehidupan orang Israel di sekitaran pembuangan, di masa-masa mereka mulai lelah-lelahnya berada di pembuangan. Saat itu mereka mulai mengeluhkan. Kita tadi bersama membaca Yesaya 49 ayat 6. Kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, yakni di ayat yang keempat, di sana terdapat bahwa mereka mengeluh. Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun menariknya, keluhan mereka berlanjut dengan sebuah keyakinan. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Mengapa mereka menjadi bosan dan mereka mengeluh berada di pembuangan? Tentu saja karena hidup di pembuangan adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Dan mereka berharap mereka adalah sebuah bangsa yang terpilih, sebuah bangsa yang dipilih secara khusus oleh Allah dan akan mendapatkan keistimewaan pemeliharaan dari Allah. Mereka berharap bahwa mereka bisa segera keluar dari pembuangan. Namun menarik di sini, ketika Nabi Yesaya justru menguatkan mereka dengan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Saat itu di ayat yang ke-6 sebagaimana bacaan kita tadi, Allah sendiri justru melihat bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan itu masih mengerjakan bagian mereka sebagai orang-orang pilihan, bangsa-bangsa pilihan, dengan terlalu sedikit bagian yang baru mereka kerjakan. Dikatakan di ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Mengapa Allah mengatakan demikian? Karena Allah itu adalah seorang guru yang baik. Ia tidak mau murid pilihannya hanya mengerjakan bagian yang itu-itu saja. Ia adalah guru yang baik yang tahu potensi yang dimiliki oleh muridnya. Tuhan tahu apa potensi Israel. Tuhan tahu dan Tuhan memilih Israel bukan hanya untuk sibuk sendiri, menegakkan suku-suku sendiri, menjadi baik sendiri, menjadi hamba yang baik saja. Tapi Allah berkata bahwa Israel dipilihnya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ada pekerjaan yang lebih besar yang diharapkan dikerjakan oleh bangsa Israel, oleh Tuhan yang telah memilih bangsa Israel. Bagi kita, Ibu Bapak Saudara, perenungannya pun serupa. Kita adalah umat Allah yang telah dipilihnya. Kita adalah umat-umat yang telah diberi anugerah olehnya untuk menjadi percaya dan menerima keselamatan. Allah tentu juga ingin kita mengerjakan bagian-bagian yang harus kita kerjakan sebagai orang beriman. Ia, Tuhan kita, juga tidak mau bila kita kemudian terlalu sibuk dengan hal-hal yang internal saja. Ya, Tuhan Allah kita tak ingin kita menjadi sibuk dengan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, gereja kita sendiri.
Allah mengingatkan kita bahwa sejatinya kita juga bisa berbuat lebih dari apa yang kita kira kita bisa lakukan. Allah ingin kita melihat diri kita sendiri, lalu menyadari mana bagian domestik yang harus kita kerjakan, mana urusan keluarga yang memang harus kita tuntaskan, mana urusan pribadi yang memang harus kita tuntaskan, dan mana ruang yang masih kita miliki untuk mengerjakan banyak hal lain menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di masa pandemi ini, gereja tentu banyak berproses. Gereja tentu banyak harus menyesuaikan diri di sana-sini. Banyak hal internal yang harus dibarui, yang harus disesuaikan ulang dengan keadaan kekinian. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mengingatkan kita agar gereja tetap juga hadir menjadi terang di tengah keadaan hari ini, mewartakan kasih Tuhan Yesus, membagikan berkat dari Allah bagi siapa saja yang gereja temui. Di sekeliling gereja, dimanapun gereja dipercaya untuk bisa membentuk jejaring, melakukan karya perdamaian dan damai sejahtera di bumi ini. Bila kita saat ini berada di masa-masa menjelang Paskah, namun juga kita sedang menghadapi berita-berita yang menakutkan bagi kita terkait dengan pemboman yang sempat terjadi di depan gereja katedral di Makassar. Lantas kemudian banyak gereja berjejaring, berdoa bersama lintas iman untuk mendoakan perdamaian, keamanan bangsa. Maka gereja perlu melakoninya bukan hanya di saat ini saja, tapi perlu dibentuk sebuah relasi jejaring yang berkelanjutan, berkesinambungan. Untuk apa? Supaya kita memang sungguh hadir menjadi terang bagi bangsa-bangsa, memperkenalkan Tuhan Sang Juru Selamat kita yang akan kita peringati kematiannya juga kebangkitannya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami kembali, sebagaimana Engkau pernah mengingatkan bangsa Israel akan panggilan hidup bangsa Israel sebagai umat pilihan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bila saat ini ya Bapa, Engkau juga mengingatkan kembali betapa pentingnya kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sebagai sahabat-sahabat-Mu untuk menjadi terang di tengah keadaan kami hari ini. Mampukanlah kami. Kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon kiranya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan hari. Tuhan memampukan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa.